ya namanya lawyer ya. Konsekuensi. Ya konsekuensi. Ya kan satu lagi magang. Iya magang. Jadi teman-teman magang itu gimana? Enggak. Gimana? Enggak. Lanjut. Jadi teman-teman magang itu kelihatannya bingung. Magang itu antara sebelum PKPA itu pendidikan profesi advokat atau sesudah PKPA. Jadi kalau sesuai dengan ketentuan Perhimpunan Advokat Indonesia, kebetulan kita jadi dari organisasi tersebut, Peradi, saya Peradi, Pak Ko Peradi, Pak Sandi Peradi juga. Magang itu dihitung sejak S1 sudah bisa, asalkan dengan syarat satu bahwa di situ ada advokat pendamping paling enggak minimal 7 tahun sudah menjadi seorang advokat. 2 tahun. Terus berturut-turut ya. Benar kata berturut-turut 2 tahun tahun. ya. 2 tahun berturut-turut. Jadi kalau dia misalnya habis dari kantor advokat A pindah ke B, nah pertanyaan ini spare waktunya. Yang termasuk itu yang terakhir yang B, dia berapa itunya di situ berapa tahun gitu. Terus gini, mungkin teman-teman ada saran yang magang, karena jangan sampai nanti teman-teman yang mau magang ya, itu di situ ternyata kantornya perkaranya, ya mohon maaf ya, perkaranya sedikit gitu kan ya sayang gitu loh. Masa harus berpindah ke kantor yang lain? Ini kaitannya dengan materi belajar. Ya. Materi belajar semakin heterogen semakin banyak ragam perkara, semakin bagus untuk materi belajar ya kan. Iya, tapi tetap kan ada ketentuannya. Berapa perkara perdata itu? Pidana sekian, pidana sekian gitu. Pidana kan cuma berapa 3 kalau tidak salah ya. Kalau itu kan. Kalau zaman saya dulu, saya cerita pengalaman. Saya tak cerita dulu. Iya. Tenang. Siap. Jadi saya dulu magang di teman-teman senior saya yang ada di Surabaya. Pak Edward Diwaruji, Profesor Himawan S. Tubagio, dan siapa lagi? Mas Joko Suweknyo, Mas Kuku Bibi, siapa sih Bibi? Iya, Mas Kuku Bibi. Iya. Terus kemudian satu lagi Pak Rahmat Santoso lah. Jadi dulu benar-benar dididik. Jadi saya itu mulai tahun 2004 magang. Kemudian 2005 ikut ujian Peradi yang pertama kali. Tahun 2005 itu yang pertama kali ikut Peradi. Jadi Peradi dulu enggak pecah. Organisasi satu-satunya waktu itu. Single bar. Iya, single bar waktu itu Peradi. Kemudian setelah itu tahun 2005 ujian, 2006, 2007 ini saya baru dilakukan pelantikan di Pengadilan Tinggi Jawa Timur. 2 tahun berarti ya, 2 tahun persis, 2005-2007. Iya. Nah, berarti itu masa magang. Tapi 2004 saya sudah magang. Sudah mulai magang 2004. Yang ikut ujian ada ribuan, ada 6.000 berapa satu wilayah Jawa Timur ini. Tapi alhamdulillah yang lulus waktu tahun 2007 itu yang dilantik itu cuma 86 orang. Ya diabadikan sama hukum online ini. Mantap. Iya. Kebetulan juga semangat belajar waktu itu ya sampai sekarang sih semangat belajar tinggi, masih tinggi karena pengen benar-benar jadi lawyer. Magang dulu di ADN Law Surabaya itu. Di situ perkaranya terlalu banyak. Tapi sistem pembelajarannya luar biasa. Jadi kita dididik benar-benar harus mandiri. Benar-benar ditempa Iya. advokat itu Pak ya. Senin sampai Kamis terdapat 2 hari. 2 hari ini untuk diskusi
di mana biasanya hari Jumat. Kalau hari Jumat itu wajib kita diskusi. Senin sampai Kamis. Enggak, maksudnya Senin sampai Satu Kamis minggu gitu kan, Iya, dalam- Senin sampai Kamis itu sidang. Iya. Iya kan? Iya. Iya, sorry. Iya. Senin sampai Kamis itu kan ada agenda sidang. Lah, kalau Jumat ini sudah pasti diskusi. Lah, di saat Senin sampai Kamis ada kekosongan salah satu dipakai diskusi. Dipakai diskusi. Jadi minimal dua kali dalam satu minggu. Jadi luar biasa. Terima kasih. Oh jadi gini, tak rangkum ya. Ya sudah. Berarti Big Boss ini produk gemblengan kota besar, ya kan? Walaupun Promosi. dia pengacara desa, Bukan aja. Luar biasa. Kawah Chandra di Ya. mukanya itu Surabaya punya. valid Nah, ya kebetulan itu mungkin sudah rezeki ya. dengan mentor-mentor yang valid, ya kan? Ya, kalau bisa. Kredibel gitu kan? Kalau bisa, Kredibel. kalau makan di benar-benar yang punya perkara yang banyak. Makanya siapapun seniornya pasti menyarankan kalau bisa di kantor yang besar, di kantor yang besar, kantor yang besar yang benar-benar punya perkara banyak. Itu yang pertama. Terus yang kedua, lembaga bantuan hukum. Tapi lembaga bantuan ini yang benar-benar lembaga bantuan hukum. Jadi bukan sekedar perkara pidananya banyak, perdatanya tidak ada. Harus berimbang. Dan perdata biasanya kalau perkara perceraian itu tidak bisa masuk kategori syarat dari peradi pada waktu saya dulu. Pada waktu itu, Pak. Pada waktu itu, tidak tahu kalau untuk saat ini. Tapi Pak aku dulu magang di mana, Pak Sadi magang di Kalau kita dari beliaunya ini Big Boss. Oh iya tak? Big Boss, iya. Berarti didikan saya. Pak Sandi juga produk Surabaya ini. Kebetulan dulu Kalau saya dulu pendekar Rina Kelana, saya berkelana kemana-mana, terus kemudian bertemu dengan Big Boss ini kan, terus Lu enggak, maksudnya ada WA barangkali dari klien yang penting. terus diajari untuk hidup teratur, juga saya gabung, ya kan? Karena mungkin Big Boss itu melihat saya, Loh, apakah dulunya tidak teratur Pak Sandi? wah kan pendekar. Jadi gini pemirsa, kesimpulannya tadi pembahasan Ya jadi bu, kesempatan kok atau? sudah Pak. Sudah. Udah. Ya nggak ganggu aku kamu sih. Oh, ikut semua. Ya kan? Pembahasan tadi mengenai magang memang diperlukan untuk saat ini, masa saat ini. Untuk sarannya Pak Big Boss tadi, carilah kantor magang yang mempunyai perkara yang banyak. Di situ nanti kita bisa dapat pelajaran dari Maksimal nanti. Ya, bisa maksimal iya. pembelajaran untuk calon-calon yang mau magang. Ya, calon-calon apa? Calon-calon advokat Calon-calon advokat ya. yang mungkin untuk mencari referensi magang. Cukup sampai di sini dulu, mau ditambah ini? Mau ditambah lagi nggak? Nah, berarti home sopo sing nutup ngono. Ya mungkin gitu dulu bisa. Langsung. Ada tambah kacau ini. Lanjut ya, makin malam. Kayaknya belum ngopi pemirsa. Biar Pak Bos nikmati kopi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi Selamat malam, wabarakatuh. selamat- Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.